Imam Hasan Al-Basri itu satu saat beliau bertetangga dengan seorang pendeta. Jadi Imam Hasan Al-Basri satu saat beliau bertetangga dengan seorang pendeta. Pendetanya ini ada di atas, jadi rumah susun. Pendetanya di atas, Imam Hasan Al-Basri di bawah. Dan satu saat ternyata kamar mandi punya pendeta ini bocor, sehingga merembes ke lantai bawah, yang itu adalah tepat rumah atau ruangan yang ditempati oleh Imam Hasan Al-Basri. Dan apa yang beliau lakukan? Beliau sabar, pemaaf, tiap hari ngepel terus. Tiap hari ngepel. Di atasnya pendeta loh itu. Dan beliau adalah seorang ulama besar, tetapi karena di atas itu ternyata lantainya bocor, pembuangannya itu bocor ke tempat rumahnya Imam Hasan Al-Basri. Beliau sabar, beliau maafkan terus. Tiap hari, tidak cuma sehari dua hari, tapi sebulan dua bulan. Tidak cuma sebulan dua bulan, setahun dua tahun, sampai 10 tahun. Bocor sampai 10 tahun. Dan Imam Hasan Al-Basri ngepel terus. Ngepel terus tiap hari. Sampai berapa? 10 tahun. Kira-kira kalau Bapak Ibu ini bertahan berapa lama ini? Ya, mau dilabrak atau diapain ini pendetanya ini? Baik. Tapi ternyata Imam Hasan Al-Basri itu bertahan sampai 10 tahun. Nah, sampai kemudian satu hari Imam Hasan Al-Basri ini tidak keluar dari rumah. Karena pendeta ini sudah hafal, kalau Imam Hasan Al-Basri itu setiap subuh pasti keluar ke masjid. Beberapa hari subuh tidak menuju masjid. Maka pendeta ini kemudian mencoba untuk menengoknya dan mengetuk pintunya. Begitu diketuk pintunya, kemudian masuk ke dalam, kok aromanya lain. Nah, begitu dilihatnya, ternyata sumbernya dari kamar mandinya pendeta ini. Jadi pendeta ini menengok Imam Hasan Al-Basri, dan begitu melihat kok basah, aromanya tidak karuan, maka ditengoklah, ternyata sumbernya dari kamar mandi milik dia. Maka saat itu Imam Hasan Al-Basri ditanya, sakit apa? Oh, sudah sedang sakit, sedang tidak enak badan. Ini kok bocor, ini sudah berapa hari? Ya, sudah berapa hari? Kira-kira kalau Bapak Ibu ditanya sudah berapa hari padahal sudah 10 tahun, jawabannya gimana? Iya, itu bisa jadi miso-miso loh, berapa hari gundulmu gitu kan. Ya, tapi tidak boleh, karena bukan watak seorang muslim untuk miso dengan kata-kata begitu. Ternyata apa? Imam Hasan Al-Basri tidak miso, karena Nabi SAW mengajarkan kepadaku untuk bersabar, untuk pemaaf kepada tetangganya. Itulah sikap Imam Hasan Al-Basri. Jadi sabarnya berapa hari tadi? Ya, 10 tahun. Baik, ini satu bukti pekerti yang baik, yang bisa jadi kalau menimpa kita tidak mampu untuk bisa bertahan sampai 10 tahun. Kira-kira kita mampu bertahan berapa hari di situasi yang sama? Ya, sebulan bertahan? Ya, setahun? Enggak. Baik. Baik. Ternyata begitulah kesabaran seorang ulama besar. Kita bisa meneladani kesabarannya, pemaafnya, meskipun kepada orang yang berbeda agama. Baik, yang keempat apa pilarnya, masih ingat? Wajhun tolik, berwajah ramah, sumeh, gapyak, semana. Apa lagi istilahnya? Ya, sumeh, gapyak, semana, murah, senyum. Baik, sopan santun. Nah, itu yang diajarkan. Maka kalau kita punya 4 sifat ini, maka itu adalah budi pekerti yang baik. Maka coba kita lihat apakah kita suka mengganggu orang lain, suka ngeprank temennya misalnya. Yang kedua, apakah kita berusaha kehadiran kita bermanfaat bagi orang lain atau malah merepotkan orang lain, sehingga kalau kita datang orang lain itu sudah suudzon duluan, boleh utangan ini.
atau orang lain sudah suudzon duluan. Nah, arep ngerepoti apa meneh iki. Nah. Baik. Nah, teko meneh begitu. Jadi kira-kira kehadiran kita ini termasuk yang dirindukan atau kehadiran kita ini yang dititeni oleh orang lain. Ah, teko meneh. Apa meneh iki? Nah. Baik. Yang ketiga apa tadi? Menjadi pribadi yang pemaaf, yang duweni ati segoro. Pripun? Pendetanya masuk Islam. Ya, pendetanya masuk Islam itu. Ya. Ya, cerita selanjutnya kemudian pendetanya pun masuk Islam. Nah, karena memang berusaha untuk meneladani dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik. Lanjut. Ya, siapa orangnya sabar sampai 10 tahun ini kan satu kesabaran yang sangat besar. Butuh betul-betul jiwa yang besar sehingga dia tidak marah-marah, tidak protes, tapi bersabar.